Ya, meski terkena tembakan kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump masih bisa mengepalkan tangannya. Trump terjatuh bersamaan dengan suara tembakan. Wait. Berikut kami hadirkan kronologi penembakan yang dialami Donald Trump. Kronologi penembakan ini diawali dengan kampanye terbuka yang dilakukan kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump di kawasan Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sebelum insiden penembakan, kerumunan simpatisan kampanye masih terlihat normal dan tidak ada yang mencurigakan. Saat Trump pidato membahas mengenai jumlah penyeberangan wilayah, situasi mencekam tiba-tiba terjadi. Terdengar satu kali suara tembakan. Donald Trump langsung menunduk dan menutupi telinga kanannya yang terluka. Setelah itu terdengar lagi suara penembakan kedua. Trump langsung mendapat pengamanan ketat dari Secret Service. Donald Trump langsung dilarikan ke rumah sakit. Pengamanan ketat diberlakukan saat membawa Donald Trump ke rumah sakit. Sementara itu, pelaku tewas ditembak oleh pasukan Secret Service. Tak hanya pelaku, insiden ini juga menewaskan satu peserta kampanye dan dua orang lainnya kritis. Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana menyampaikan munculnya sejumlah spekulasi alasan dibalik motif penembakan Donald Trump. Apakah ini dilakukan oleh pesaing dari Donald Trump dalam ini partai Demokrat, Joe Biden, dan mungkin juga orang-orang yang sebagai pendukung dari Joe Biden. Ada jeda di mana Presiden Trump masih mengatakan bahwa fight gitu ya, dua kali, jadi lawan begitu. Nah ini muncul spekulasi apakah jangan-jangan ini memang dikendaki ya situasi seperti ini bisa mengenjot suara. Jangan-jangan yang melakukan penembakan ini adalah seorang lone wolf ya, jadi orang Artinya apa tuh Pak Profesor? Dia tidak punya afiliasi kemana-mana, dia sendirilah yang mengatakan bahwa saya mungkin tidak suka dengan Donald Trump sehingga melakukan tindakan ini. Nah, ini yang kita tidak tahu, ini semua sedang dilakukan penyelidikan. Sementara itu, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teguh Reza Shah mengatakan peristiwa penembakan Donald Trump akan berdampak global. Insiden ini juga bisa memicu revolusi pertahanan keamanan banyak negara di dunia. Wah, dampaknya global ini, karena Amerika Serikat adalah negara kunci di dunia. Mau tidak mau semua pembangunan dunia akan berhubungan dengan Amerika Serikat. Mau tidak mau semua rencana kebijakan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi akan berhubungan dengan Amerika Serikat. Mau tidak mau banyak kebijakan negara yang saat ini sedang pemilu, sedang pilpres juga akan tergantung hasilnya daripada apa yang akan Amerika bilang. Keamanan pres. Jadi hal ini sangat menarik. Saya pikir kejadiannya akan menjadi revolusi tahanan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pak Rosan, ini Donald Trump jadi sasaran penembakan saat sedang berkampanye. Kalau menurut Anda kira-kira apa latar belakang di balik peristiwa ini, Pak Rosan? Ya, memang ini masih berspekulasi latar belakang dari penembakan ini, karena ini adalah terakhir dari kampanye Donald Trump sebelum acara Republican National Convention-nya, jadi pemilihan presiden dari Partai Republik yang akan berlangsung pada tanggal 18 Juli ini. Jadi banyak spekulasi dari yang garis kerasnya Republikan menyatakan ini dari lawannya, tetapi juga ada banyak spekulasi yang saat ini sedang diselidiki oleh
pemerintah baik oleh FBI secara langsung dan juga akan dilakukan hearing terhadap oleh parlemen terhadap kejadian ini yang akan dilakukan setelahnya pada hari ini saya diinformasikan. Baik, jadi ini bisa saja ada kaitannya dengan Pilpres Amerika Serikat tahun ini, Pak Rosan ya? Ya, banyak spekulasi yang berkembang karena yang melakukan ini adalah anak muda umur 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks dan dia adalah anggota Republikan juga, mempunyai KTA Republikan juga, jadi banyak sekali yang berkembang apakah dia bekerja sendiri, lone wolf istilahnya, atau dia bekerja bersama-sama dengan yang lain. Jadi ini masih akan dilakukan penelitian dan juga investigasi yang biasanya akan memakan waktu cukup panjang. Iya, pelaku ini masih berusia 20 tahun. Apakah mungkin ada narasi kebencian terhadap Trump yang berkembang di kalangan anak muda di sana, Pak Rosan? Ya, sebetulnya memang untuk pemilihan ini sebelum terjadi penembakan ini memang secara polling Trump sudah leading walaupun hanya sedikit, kurang lebih itu 2%. Tetapi kalau dilihat apakah kejadian ini bisa menimbulkan peningkatan dari Trump, itu kelihatannya bisa mengarah peningkatan dari para pemilih Trump. Tetapi memang saat ini violence memang agak meningkat di Amerika, termasuk penyerangan terhadap beberapa politikus yang ada di sana. Baik. Pelaku ini merupakan simpatisan Partai Republik nih, Pak Rosan. Kira-kira apa nih yang mungkin terjadi dari motif penembakan ini? Sulit dikatakan ya pada saat ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang apakah dia bertindak sendiri atau ada sindikasi agensi lain yang sedang mendalami hal ini. Jadi spekulasinya masih banyak berkembang, tapi untuk kepastiannya mungkin kita harus menunggu hasil dari investigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Baik. Lalu Pak Rosan, sebetulnya bagaimana sistem pengamanan di sana terhadap para calon presiden yang sedang berkampanye di kontestasi Pilpres ini? Kenapa tim keamanan ini bisa sampai kecolongan sehingga terjadi insiden penembakan ini, Pak Rosan? Ya, pada saat sekarang mereka melakukan pengkajian secara menyeluruh, saya disampaikan, dan kenapa hal ini bisa terjadi? Karena biasanya sudah mereka mengantisipasi sekali untuk parameter-parameternya, dan termasuk apabila ada sniper biasa ditaruh oleh cahaya-cahaya untuk menyilaukan. Jadi ini memang bisa disampaikan suatu di sana Secret Service-nya istilah mereka ya mungkin kalau kita bilangnya kecolongan ya. Jadi mereka sedang dianalisa lagi secara keseluruhan, dan pastinya akan tight security akan ditingkatkan, dan parlemen akan meminta hearing secara langsung mengenai kejadian ini dan bagaimana mengantisipasi ke depannya. Baik, Pak Rosan, sejarah mencatat bahwa di Amerika Serikat ini sudah beberapa kali terjadi insiden penembakan, bahkan ada beberapa presiden yang tewas akibat ditembak begitu, ada juga beberapa yang lolos. Mengapa peristiwa seperti ini cukup sering terjadi di Amerika Serikat? Ya, di Amerika Serikat ini seperti kita ketahui kan untuk pembelian senjata memang sangat bebas ya di mereka ya. Oleh sebab itu akhir ini memang sempat ada ingin adanya pembatasan mengenai pembelian senjata ini agar lebih diperketat. Tetapi hal itu belum terjadi, sehingga pembelian senjata memang ini menjadi suatu hal yang yang tidak susah untuk membeli senjata untuk tipe apapun yang dilakukan oleh masyarakat umum apabila sudah memenuhi persyaratan yang ada tentunya. Apalagi terkait kepemilikan senjata ini juga menjadi satu isu yang juga digaungkan oleh kedua capres di sana saat ini ya, Pak Rosan. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Rosan Ruslani, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat tahun 2021-2023 telah bergabung bersama kami di iNews Sore.
Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Sakatatal meminta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Pihaknya yakin kesaksian Deddy akan menjadi bukti baru untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Sakatatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendatangi rumah kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Sakatatal untuk meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy semuanya terungkap. Dia bersedia bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik, biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Jangan ada kegiatan tuh, ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu. Sering, kalau misalkan waktu belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pasca Peggy Setiawan menang dari pra-peradilan dan bebas dari tahanan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Pihak lapas masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta Polda Jawa Barat. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. Saat ini, ke-7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ke-7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak Lapas Kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.
Abdul Pasren, saksi kasus Vina dan Eki, sempat diisukan menghilang, tapi kini ia kembali muncul dan membantah melarikan diri. Abdul Pasren ya, dan Muhammad Kafi tidak menghilang, ada di sini sehat walafiat, walaupun sehatnya tidak seperti kita karena masih ada rasa sedikit kurang aman ya, jadi jangan netizen bilang hilang melarikan diri, itu nggak benar. Video kuasa hukum Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi bersama Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Nadratul Kafi muncul, di mana dalam video ini disebutkan bahwa Abdul Pasren tidak menghilang atau menghindar. Informasi mengenai hilangnya Abdul Pasren tidak benar. Sebelumnya Abdul Pasren diduga menghilang, padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaunching Wonderful Indonesia Bima Sakti UGM yang akan berlaga di Spanyol pada Agustus mendatang. Mobil balap yang dilabeli Wonderful Indonesia tersebut menjadi promosi pariwisata di Indonesia sehingga ditargetkan dapat mendatangkan 14,3 juta wisatawan mancanegara. Tim mobil formula buatan mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang dinamakan Bima Sakti Racing Team patut berbangga. Lantaran pada tahun 2024 ini, tim ini didukung penuh dan dipercaya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengenalkan pariwisata Indonesia di kancah internasional melalui ajang balap formula. Pada Agustus nanti, tim Bima Sakti akan kembali berlaga di ajang Formula Student Circuit de Barcelona, Catalunya, melawan 110 tim dari 26 negara. Setelah sebelumnya berhasil memperoleh penghargaan pada kompetisi formula kategori Business Plan Presentation di sirkuit Riccardo Paletti, Parma, Italia. Di tahun ini sebelum berkompetisi di Spanyol, Bima Sakti dilabeli Wonderful Indonesia oleh Kemenparekraf dan dipercaya dapat mempromosikan pariwisata Indonesia sehingga dapat mendatangkan wisatawan mancanegara dengan target 14,3 juta wisatawan. Peluang untuk mempromosikan Indonesia, jadi kami berikan tugas tambahan karena kami menjadi main sponsor produk Indonesia. Jadi mereka mendapat tugas tambahan untuk mempromosikan juga selain kompetisi di sana nanti di Spanyol yang diikuti oleh 110 tim dari 26 negara. Karena tim Bima Sakti akan menjadi yang pertama kali mengembangkan mobil hybrid Formula Student yang akan berlaga di Eropa. Tim Bima Sakti UGM berkomitmen memberikan hasil terbaik dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah inovasi dan riset terutama pada Business Plan Presentation yang sudah 2 kali menang. Tim Bima Sakti juga menjadi yang pertama mengembangkan mobil hybrid Formula Student yang ada di Eropa. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, RPA Partai Perindo mendampingi seorang ibu korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak dilaporkan Mei 2024 lalu, polisi belum menangkap pelaku yang merupakan suami korban. Lia, korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya berinisial PL, mendatangi unit PPA Polres Bogor. Didampingi RPA Perindo, korban ingin mengetahui proses hukum terhadap kasusnya yang telah dilaporkan sejak Mei 2024 lalu. Akibat kekerasan yang dilakukan suaminya, warga Cilengsi ini mengalami patah tangan dan wajah babak belur. Dari cekcok tersebut, mereka berpisah lama, kemudian suaminya itu selalu mengucapkan kata-kata kotor. Dan kalau misalnya suaminya ini kita duga juga suaminya ini terlibat dengan kasus judi online ya, sering melakukan perjudian, jadi emosinya juga tidak terkontrol dan akhirnya dilakukanlah kekerasan kepada istrinya. Menanyakan langsung kepada unit PPA Polres Kabupaten Bogor kapan pelaku akan ditangkap dan di P21 agar kasus ini segera diselesaikan.
Dengan bukti-bukti yang sudah diberikan ke penyidik Polres Bogor, korban berharap pelaku segera ditangkap dan diadili. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang pupuk di Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat percikan api dari mesin las yang digunakan oleh pekerja. Kobaran api melalap gudang pupuk di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat Minggu siang. Banyak material mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke hampir seluruh bagian bangunan. Karyawan gudang pun panik dan menyelamatkan barang-barang berharga menjauh dari titik api. Petugas pemadam yang tiba di lokasi menjebol tembok gudang untuk memudahkan proses pemadaman. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat percikan api dari mesin las yang sedang digunakan oleh pekerja. Satu gudang cuma luasannya cukup luas dan bahan-bahan memang buat variatif. Yang lamu ada potas bahan ban juga, jadi agak sulit kita lakukan pemadaman ini. Kebakaran dipicu kenapa, Pak? Informasi dari pemilik, memang masih ada pengerjaan pengelasan di lantai 2, mungkin percikan yang menyebabkan. Untuk sementara duga seperti ini. Pemirsa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk usai memergoki juru parkir liar yang menarik tarif parkir Rp35.000 kepada wisatawan Kebun Binatang Surabaya. Video kemarahan Wali Kota ini viral di media sosial. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di okezone.com. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan iNewsroom bersama Nadia Valeri. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Mas, apa jalan terlalu lima, parkir? Apa di jalan terlalu lima? Bukan saya, Pak. Oke, no. Ya, teman-teman yang ukuran itu sudah Surabaya, Pak Muni. Ya, Pak. Kemelang. Inilah rekaman video saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk di Jalan Style Surabaya saat memergoki juru parkir liar yang menarik tarif parkir wisatawan Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp35.000. Jukir liar tersebut langsung diminta mengembalikan uang parkir kepada wisatawan. Ia kemudian diserahkan kepada petugas Dinas Perhubungan untuk diamankan. Nang kene kono parkir nang sepeda motor nang kene, ben kalau apa bocah. Kerjamu lah apa? Warga Surabaya iki. Butuh keamanan. Warga Surabaya butuh nyaman, ono sing dolanan tenan lho awakmu ya. Aku paling gak seneng ngono dolanan lho. Ini wong Surabaya ditekani wong Jawa Surabaya. Melihat banyaknya juru parkir liar di sejumlah titik lahan parkir, Eri Cahyadi pun mengumpulkan anggota Dishub Kota Surabaya yang berjaga di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya. Ia mempertanyakan kinerja anggota Dishub hingga pihaknya kecolongan terhadap keberadaan jukir liar yang menarik tarif parkir dengan harga tinggi. Atas kejadian ini, Wali Kota Surabaya meminta kepada jajaran Dishub Kota Surabaya untuk menertibkan keberadaan jukir liar di kawasan wisata dan Taman Kota Surabaya. Jadi seluruh tempat wisata, seluruh taman, seluruh tempat-tempat kongko itu harus ada Dishub yang menjaga di sana untuk memastikan bahwa titik itu sudah dikelola oleh jukir yang dibawanya Dishub dengan tidak ada lagi pembayaran yang melebihi dari kartis parkir. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Mas, apa jalan terlalu lima, parkir? Apa di jalan terlalu lima? Bukan saya, Pak. Oke, no.